Setelah cukup lama menantikan jadwal sidang CAS soal Martin Paes, baru-baru ini jadwal sidang Martin Paes akhirnya dikonfirmasi. Jadi, menurut Sekjen PSSI, Martin Paes akan sidang pada 15 Agustus, di mana jika menang, Paes sudah bisa bermain bersama Timnas Indonesia saat Indonesia menghadapi Arab Saudi pada bulan September ini. Menariknya, isu soal pemain keturunan yang akan datang tak berhenti pada Martin Paes saja akhir-akhir ini, ketika beberapa nama diproyeksikan akan segera tiba. Lantas, siapakah nama-nama yang dimaksud tersebut? Kita akan ulas tambahan kekuatan yang bisa membuat Timnas Indonesia mengejutkan rival-rival tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia Round 3 nanti. Bahkan harapan-harapan kita sama. Semua teman-teman pengen banget Martin Paes. Kita juga pengen Martin Paes. Makanya sejak awal kami udah usahakan. Kalau kami nggak pengen, nggak mungkin kita bawa jadi WNI. Bener nggak? Nggak mungkin. Karena kita pengen banget. Gila, dia kerjanya bagus banget. Sekarang ada sih yang bilang ditawar sama ini, ditawar sama klub, kok kan keren-keren. Kan ada yang seri A mulai ngejar dia. Meskipun udah 2 bulan lebih, Martin Paes jadi warga Indonesia dengan dirinya udah mengambil sumpah sebagai WNI. Namun hingga saat ini, Paes ini belum bisa menjalani laga debutnya untuk Timnas Indonesia. Masalahnya adalah perpindahan federasi, dan inilah yang coba diatasi PSSI. Sidang CAS sendiri adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk membuat Paes gabung ke Timnas Indonesia. Di mana setelah menunggu cukup lama, jadwal sidang Paes akhirnya muncul pada 15 Agustus mendatang. Di sidang ini sendiri, PSSI bisa sedikit optimis. Pasalnya, pernah ada kasus mirip dengan kondisi Martin Paes. Jadi, Najim Bachrami, pemain timnas Albania saat ini, sebelumnya pernah tampil bersama Swiss Under-21 saat berusia 22 tahun. Saat mengajukan perpindahan federasi dari Swiss ke Albania, FIFA sempat menolaknya karena jurisprudensinya. Namun, perpindahan ini akhirnya terlaksana ketika Najim Bachrami banding sidang ke CAS atau CAS, di mana akhirnya permohonannya untuk bermain di timnas Albania dikabulkan. Atas dasar kasus itulah, sekali lagi, Martin Paes bisa sedikit optimis di sidang CAS nanti dan diperbolehkan bermain untuk Indonesia. Jelas, jika itu terjadi, Timnas Indonesia akan mendapatkan kabar bagus. Paes adalah salah satu kiper terbaik di MLS saat ini. Penampilan impresifnya telah membawa dirinya masuk ke tim MLS All-Star. Meski kita tahu, Paes mendapatkan banyak voting dari Indonesia. Tapi perlu dicatat juga, secara performa dia memang dinilai layak masuk ke All-Star. Paes adalah kiper dengan save terbanyak di MLS musim ini, meskipun timnya Dallas FC tengah berada di papan bawah klasemen MLS. Setelah Martin Paes, nama selanjutnya yang diharapkan tiba ke Indonesia adalah Ole Romani. Sosok Ole sebenarnya udah jadi buruan timnas sejak jauh-jauh hari. Dalam interviewnya dengan media Belanda Football Premier, Ole bahkan menjelaskan jika Erick Thohir selaku Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia telah menelponnya secara langsung. Hanya saja saat itu Ole belum mengambil keputusan, mengingat dirinya masih fokus pada pemulihan kondisinya usai lebih banyak mengalami cedera di musim lalu. Kini, di awal musim, penampilan Ole kembali mentereng. Penyerang target man yang juga bisa bermain sebagai penyerang sayap itu sukses tampil impresif di pramusim. Ia mencetak gol demi gol, tak terkecuali saat menjalani laga persahabatan menghadapi Venezia, di mana sosok pemain bertahan timnas Indonesia Djidjic bermain menghadapi Ole Romani.
Di momen pertemuan Jaicis dan Ole inilah Jai disinyalir menjelma jadi agen timnas dalam tanda kutip. Jadi, usai laga keduanya saling bertemu, di mana keduanya juga nampak berfoto bersama pemain timnas Indonesia lainnya, Ivar Jenner yang bermain untuk FC Utrecht juga. Foto ini jelas jadi momentum di mana Bang Jai coba meyakinkan Ole untuk gabung ke skuad tim Garuda. Sebelumnya, sosok penyerang sayap timnas Indonesia yang diketahui sebagai teman dekat Ole Romni, yakni Ragnar Oratmangun, juga sudah berusaha menarik Ole untuk gabung ke timnas Indonesia. Hanya saja saat itu Ragnar mengatakan Ole masih menimbang, di mana jika sudah mengambil keputusan, Ole akan memberitahu Ragnar Oratmangun. Selanjutnya adalah dua pemain keturunan yang baru-baru ini dijelaskan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Jadi, dalam podcastnya bersama Valen Jebret, Arya mengungkapkan bahwa PSSI sedang memproses naturalisasi dua pemain keturunan kelahiran Belanda yang berposisi sebagai bek dan gelandang. Di situ, dirinya juga menekankan bahwa dua pemain itu bisa jadi kejutan karena tidak termasuk dalam nama-nama pemain keturunan yang dirumorkan akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Seperti kita tahu, sebelumnya ada beberapa nama yang santer dihubungkan dengan timnas, seperti Kevin Dix dan juga Mauro Zylstra. Sekedar memprediksi, ada dua pemain grade A keturunan Indonesia yang bisa jadi opsi kejutan untuk timnas Indonesia. Keduanya adalah Eliano Reinders dan juga Tristan Goijer. Dua pemain ini bahkan sudah diulas oleh media Vietnam sebagai dua pemain yang diprediksi bisa gabung timnas jelang kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Sebagai informasi, Tristan Goijer adalah fullback muda dengan kualitas tinggi yang musim lalu bermain untuk tim raksasa Ajax Amsterdam. Pemain yang baru berusia 19 tahun itu bahkan sudah mencatatkan 13 penampilan bersama tim utama Ajax di musim tersebut. Sedangkan musim ini, guna memberikan menit bermain lebih banyak, Ajax Amsterdam memilih untuk meminjamkan Tristan Goijer ke klub divisi Belanda lainnya, yakni PSV Zwolle. Sementara itu, untuk Eliano Reinders, dirinya merupakan adik dari Tijani Reinders, gelandang yang bermain untuk tim AC Milan dan memiliki keterikatan kuat dengan kota Maluku. Dirinya saat ini bermain untuk PSV Zwolle, di mana musim lalu ia tampil reguler di Eredivisie dengan mencetak 3 gol dan 1 assist dari 32 pertandingan. Keempat pemain yang telah disebutkan tadi merupakan 4 pemain dengan kelas atau grade A. Marcin Paes adalah salah satu kiper bintang MLS, sedangkan Ole Romani yang merupakan salah satu penyerang yang dinilai punya potensi besar di Eredivisie. Begitupun Tristan Goijer dan juga Eliano Reinders, di mana jika PSSI bisa memastikan keempatnya bergabung ke timnas Indonesia, maka kami pikir Piala Dunia sih bukan lagi menjadi hal yang mustahil bagi timnas Indonesia, di mana mereka akan melengkapi kekuatan yang sudah dimiliki oleh tim Garuda, layaknya Jaicis, Tom Haye, hingga Ragnar dan juga Calvin Verdonk. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.